Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Sungguh kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam renungan 30 menit ke depan. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan juga segenap hati memuji menyembah Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan dengan rasa syukur. Membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, yaitu hati kami yang limpah dengan syukur. Sebab pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah semua kami Tuhan memberikan yang terbaik. Kami menyediakan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat pujian ini saudaraku. Tidak dengan tangan yang hampa kita datang di hadirat Tuhan. Kita bawa syukur kita bawa segala sesuatu yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa.
terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku, Katakan, ku beri yang terbaik bagimu. ku berikan segalanya Tuhan, Segalanya yang terbaik bagimu. segenap hatiku, Setiap hati segenap jiwaku, dan setiap jiwaku. Satu hati katakan, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku, ku beri, haleluya, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku, setiap hati, setiap hatiku, dan setiap jiwaku, setiap hati, setiap hatiku. Katakan, dan setiap jiwaku. haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Glory bagi Engkau Tuhan. Kami beri yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Yang ada pada kami Tuhan, kami mau relakan segala yang sudah Tuhan izinkan kami punya. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Baik itu hidup kami, talenta kami Tuhan, hati kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau pakai seturut dengan kehendak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari jemaat semuanya. Selamat pagi, berkat Tuhan berlimpah ya. Seminggu lewat seminggu. Dan kita pagi hari ini sama-sama merenungkan. Saya bawa satu topik tentang kasih karunia ya, yang dikatakan di Perjanjian Baru. Jadi judul topiknya yaitu Grow and use your God-given gifts and talent, yaitu kembangkan dan gunakan ya talenta maupun kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita setiap jemaat yang sudah percaya, yang sudah menerima Tuhan Yesus. Karena pada dasarnya Tuhan ingin kita ini bertumbuh. Ya, semua yang Ia berikan kepada diri kita, terutama kasih karunia itu, Tuhan ingin kita pakai untuk gerejanya, untuk kerajaannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan Tuhan itu dapat terlaksana dengan luar biasa melalui kita semuanya. Mari kita lihat ya di slide-nya, saya bacakan ya ayatnya. Yang di Efesus pasal 4 ayat 7 adalah, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Di 1 Petrus pasal 4, 10 dan 11, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara,
baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, berikutnya yaitu saya tunjukkan satu cuplikan foto tentang seorang gadis ya. Ini gadis masih mulia, itu usia 20 tahun. Sebenarnya ia warga negara Amerika ya. Tetapi karena mamanya Chinese ya, papanya mungkin bule gitu. Nah, jadi dia sering itu hampir setiap tahun balik ke China, melihat popo katanya ya, kungkung gitu. Dan dia senang sekali makanan China gitu loh, Chinese ya. Dan dia ternyata di waktu Olimpiade musim dingin, dia berani sekali itu mewakili tim China. Ya. Jadi dia khususkan diri, fight gitu loh ya, bermain di ski untuk tim China. Ternyata dia jadi juara 1, champion gold medal. Nah itu yang luar biasa, yang orang tidak menyangka. Sehingga banyak YouTuber itu ya tentulah ya ada yang caci maki dia, kamu kan bukan warga negara sana, kenapa fight untuk sana ya. Dan dia juga membela dirinya, dan juga banyak orang di negara China itu membelanya luar biasa. Buat kita yang penting adalah itu talenta yang ia pakai dengan sebaik-baiknya. Karena di Olimpik itu, di Olimpik musim dingin itu, dia tahu itu bisa dia itu dengan support dari tim China yang luar biasa. Kita tahu ya kalau olahraga itu di pihak China itu memang luar biasa supportnya. Dan ia sungguh-sungguh diberi bantuan, tuntunan, segala macam training sehingga ia muncul. Tuhan ingin kita develop, mengembangkan talenta yang ia berikan. Pertama, apakah kita sudah tahu di dalam diri kita itu apa yang ada, apa yang Tuhan berikan? Ada orang mungkin bisa menyanyi, ya, ada yang bisa melayani, misalnya jadi dog greeter saja, nggak usah pintar-pintar lah, asal punya hati. Di gereja lama saya dulu itu saya belasan tahun jadi dog greeter itu loh. Setiap minggu pagi itu sudah harus siap pakai ya baju dengan rapi, dasi itu di depan pintu, ya jabat tangan dengan setiap orang. Berpuluh tahun. Nah ini namanya suatu talenta juga. Ya, talenta yaitu hati seorang hamba yang mau melayani tanpa pandang posisi gitu loh. Ya, kalau rapat ikutin semua rapat. Ya, nah setiap bulan sebulan sekali ya kita rapat majelis misalnya ya dan lain sebagainya. Jadi reflect on your talent, strength and skill. Cari tahu di mana ya yang Anda bisa lakukan dengan lebih baik. Gali dan teruskan dan kembangkan. Itu kemungkinan areanya yang Tuhan berikan. Tentu kalau ada kursus, ada training, workshop yang bisa membantu, itu sangat baiknya kalau kita mengikutinya. Ya, sehingga diri kita itu akan lebih cepat itu berkembang. Di berikutnya adalah set clear goals and practice make perfect. Tentu kalau sudah tahu talenta, sudah tahu si karunia yang Tuhan berikan, kita juga harus punya satu target gitu loh dalam benak ini. Apa yang mau ya kita lakukan gitu loh. Dan kapan gitu loh. Ya tahun berapa misalnya, berapa tahun lagi ke depan. Ya kita mau sampai kemana. Mau dipakai Tuhan menjadi apa. Nah waktu saya mengajar sekolah minggu orang dewasa ya dulu di tahun 90-an. Saya melihat gadis-gadis itu ya, yang gadis yang usia 20-an itu loh. Yang datang ke gereja, mereka mengikuti sekolah minggu orang dewasa ini dengan rajin, sungguh rajin. Saya mengajar itu 7 tahun. Dan saya melihat ya banyak yang mengikuti sampai bertahun-tahun. Akhirnya mereka itu dari orang yang tadinya baru percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka itu mengerti firman, mereka dibaptis, mereka itu turun ke lapangan melayani ya dalam kegiatan gereja gitu. Pada suatu hari, setelah sekian tahun mereka melayani, mereka itu bahkan ada yang dipilih menjadi majelis. Ya, kalau udah jadi majelis itu bukan soal biasa lagi, itu betul-betul orang yang punya hati untuk Tuhan, ya, all out for Jesus gitu. Nah, Tuhan ingin kita jadi orang yang seperti itu, tidak melihat latar belakang,
diri kita apa, tidak melihat profesi pekerjaan Anda di luar itu ya apa gitu, enggak. Tapi yang penting adalah hati kita, dan kasih karunia itu apakah sudah dipakai semaksimal mungkin. Di foto-foto ini kita lihat ya, mau jadi Iron Man, Iron Woman itu harus melalui training yang luar biasa. Saya punya 2 teman, satu laki Iron Man, satu wanita yang tinggal di Bali sekarang itu Iron Woman. Kita tahu yang dapat julukan manusia besi itu Iron Man, mereka harus bertanding melalui 3 hal loh, triathlon namanya, yaitu berenang entah berapa kilometer ya, setelah keluar dari air laut mereka itu harus dayung sepeda ya, entah berapa puluh kilometer lagi, setelah itu udah ngos-ngosan itu lari lagi maraton sekian puluh kilometer. Wah, itu memang luar biasa, menguji stamina seseorang sampai habis gitu loh, sampai terkuras. Nah, itulah namanya Iron Man, Iron Woman. Dan kita memang tidak seperti mereka harus jadi Iron Man, jadi Iron Woman, tetapi cari tahu kasih karunia yang engkau punya, miliki, dan Tuhan bisa tambah-tambahkan sebenarnya. Kalau kita menggali terus, memakai terus gitu loh. Tak bosan-bosan ya tentunya. Nah, akan kita kembangkan. Ketiga, consistent and perseverance ada key. Kuncinya adalah kita perlu jadilah ya orang yang konsisten. Tuhan ingin pakai diri kita, tapi kita harus punya hati yang mau melayani secara konsisten. Kalau suka-suka aja gitu, enak kita layani, nggak enak kita cuti sepanjang tahun gitu loh, nggak bisa gitu. Ya, jadi perseverance adalah kita harus bisa bertahan. Kadang dalam pelayanan itu kan nggak semuanya mulus, ya, nggak semuanya itu bisa sesuai dengan hati dan pikiran diri kita, kemauan kita nggak bisa. Ya, yang penting adalah ya melalui proses, ya kesepakatan bersama. Apa hasilnya? Itulah yang kita junjung tinggi, yang kita sama-sama dukung dan diterapkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga gereja bisa bertumbuh, berkembang, ya, dan bisa memenangkan banyak jiwa. Contohnya kita lihat para atlet yang orang cacat ini juga sama. Mereka melalui latihan training yang lebih parah lagi, lebih susah lagi. Karena udah cacat ya. Mereka waktu berlatih itu pasti jatuh bangun itu. Kadang itu lebih luka, lebih sakit lagi. Tetapi demi tujuannya, persis mereka bertahan. Mereka persevere namanya. Ya, 坚持到底. Nah itu dia. Orang yang diet juga sama di foto sampingnya. Ya. Nah, istri saya baru menyelesaikan, nama anak saya juga ikut ya, namanya training oleh coach ya, oleh dokter yang terkenal dari Jakarta, dibayar mahal itu, udah puluh juta itu dibayar oleh perusahaan. Datang ke Medan memberi training 2 hari penuh dari pagi sampai sore di Hotel Mercure kemarin ya, baru lewat. Training apa? Bahwa mereka itu mau jadi coach ya, pembimbing gitu loh, untuk orang yang mau menurunkan berat badan, menurunkan lemak tubuh. Itu biasa susah itu, lemak tubuh ya. Orang yang mau hidup sehat ya, ada programnya, ada caranya, ada produknya, suplemennya tentunya. Nah, mereka itu sendiri memang harus di-train dulu oleh dokter spesialis di bidang sport ya dan gizi ini. Nah, akhirnya selesailah ya, dan dia berkata, sharing kepada saya juga sama, bahwa orang yang mau menurunkan berat badan itu juga sama, harus punya goal. Sudah harus punya goal itu juga harus konsisten. Jadi nggak bisa bilang, seminggu ini aku udah bosan, nggak tahan lagi. Boleh ya saya makan yang manis, ya, yang gula segala macam. Nggak bisa, habis putus itu. Misalnya kalau programnya ya harus kita selesaikan misalnya 21 hari. Keempat ya adalah learn from failure. Orang yang sukses adalah orang yang belajar dari kegagalannya. Di dunia ini tak ada satu orang pun yang tidak pernah gagal. Termasuk diri saya. Kegagalan itu biasa. Ya, kalau pepatah Mandarin berkata, 失败是成功之母. Kegagalan itu adalah mama loh untuk sukses namanya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita nggak mengalami kegagalan, kita nggak akan mengerti apa itu kesuksesan. Nah, tapi jangan gagalnya sia-sia gitu. Jatuh bangun lagi, bangkit lagi. Belajar sesuatu, kenapa salah, kenapa jatuh, kenapa gagal. Nah, itu dia. Jadi kita akan makin pintar, kita akan makin luar biasa gitu. Ya, namanya winning mindset gitu, seperti Liu Xiang.
Itu adalah pelari gawang dari China yang pernah menang di Olimpiade, ya entah tahun sekian gitu. Berapa kali dia menang. Dulunya dia lari, dia pelari dulu, bukan pelari gawang. Dulu dia itu pelari dengan kaki kanannya. Tetapi suatu hari dia pernah cedera sehingga kaki kanannya itu pulih, tidak bisa lagi kan. Ya seperti biasa gitu, sehebat biasa. Tapi dia nekat, dia nggak mau pensiun. Dia bilang sama pelatihnya, saya mau melatih kaki kiri sekarang. Mulai kaki kiri dan menjadi pelari gawang lagi. Wah, that is something different lah. Sama sekali berbeda. Dengan tekad. Nah itulah, dia belajar juga dari kegagalan-kegagalan. Jatuh bangun. Ya, tetapi setelah 1-2 tahun, ia sukses. Ternyata ia bertanding di Olimpik, jadi lari gawang. Dia menang lagi sebagai juara pertama. Dengan kaki kiri Anda melihat. Ya, luar biasa. Jadi asal kita mau, Tuhan itu pasti membuka jalan. Ya, iman kita jangan goyah, kita teruskan. Spiritual gifts for ministry. Juga sama untuk pelayanan. Tuhan memberikan karunia-karunia rohani itulah ya, karunia rohani. Ya, contohnya Anda bisa menyanyi, memimpin, ya. Pemain musik kita ini juga semua itu mempunyai talenta yang khusus, yang luar biasa. Nah, sebagai imam-imam musik gitu. Nah, itu di belakang ada satu foto itu gadis yang pakai gitar itu anak saya yang ketiga yang paling kecil, lagi di Melbourne, ya. Udah selesai kuliah, dia itu bekerja, hari biasa bekerja, tapi dia punya hati, mau melayani. Sehingga apa yang terjadi, dia belajar sendiri itu gitarnya. Dia bilang belajar dari internet lah, entah apalah. Pokoknya belajar sendiri sama pacarnya juga sama. Dua-dua melayani di gereja kecil mereka di Melbourne. Kemudian dia juga melayani sebagai pemain drum. Saya bingung itu, seorang wanita ya. Nah, tapi hobinya itu bisa itu main drum. Jadi antara gitar sama drum, dua-dua lah dia melayani di gereja ya, di hari Minggu tentunya. Nah, ini juga hati lah ya. Jadi kalau kita punya hati dipakai Tuhan, saya yakin talenta itu akan menjadi jelas sekali dan kita tinggal kembangkan. Ya, kemudian bulan-bulan lalu itu juga para dokter, spesialis, profesor banyak itu datang ke gereja kita kan. Di Avia kita adakan juga ini semacam dinner and sharing gitu kan di Benteng. Nah, tentu orang-orang yang sudah tenar, sudah sukses di atas puncak, mereka itu masih mau melayani dengan memberi kesaksiannya, itu luar biasa dampaknya itu. Ya, orang bisa menjadi kaget gitu loh. Wah, orang sehebat ini, orang sesukses ini, ternyata anak Tuhan. Ternyata mereka itu juga sama ya, melalui ya perjuangannya sampai akhirnya mencapai tujuannya, mencapai goalnya gitu loh. Ya, jadi Tuhan bisa pakai siapapun. Terakhir, ada gadis kecil yang mungkin sebagian dari diri kita pernah bertemunya, pernah datang ke Avia, ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Ya, sekarang sudah gadis, sudah remaja. Dia itu tadinya adalah orang cacat, memang orang cacat ya, matanya itu nggak bisa melihat dengan jelas, tapi dia bisa bernyanyi gitu. Tapi orang seperti ini ada satu sifatnya yang aneh ya, susah gitu mengaturnya. Udah mau rekaman lagu, waktu kesaksiannya di sini oleh Mr. Jason Irwan ya, bapak angkatnya lah yang bawa dia kemari pegubah lagu ini, dia berkata, tiba-tiba saja dia itu senewen, nggak mau nyanyi gitu loh, duduk aja di situ di dalam studio, nggak mau nyanyi, lu mau apa gitu, bisa 2 jam gitu loh, ya. Tapi Jason ini luar biasa lah ya. Akhirnya melalui kerjasama yang baik ini, gadis ini bisa dibina. Ya, dari anak kecil dibina sekarang sampai remaja dan sudah punya ya album lah, single ya, banyak lagu itu yang ditulis untuk dia dinyanyikan oleh si Gracia ini ya, Gracia Epipania, luar biasa. Bahkan orang seperti Gracia Tuhan pakai, talentanya bertumbuh berkembang. Jadi melalui message yang singkat ini tentu kami berharap saudara-saudari dimanapun Anda berada ya, ingat saja talenta itu ada, kasih karunia itu ada. Kalau Anda tidak tahu, belum tahu, doakan, sungguh-sungguh doakan. Roh Kudus pasti akan menunjukkan kepada dirimu apa itu bidangnya. Dan pakailah dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan gereja Tuhan. Ya,
datanglah ke gereja, jangan di rumah lagi ya, datang ke gereja setiap hari Minggu gitu, supaya talenta itu bisa terpakai ya. Terakhir quotation untuk kita semuanya adalah, decide who you want to become, make that the center of your focus. Putuskan kamu mau jadi siapa ya, kemudian biar itulah menjadi fokus dirimu. If we don't transform the world, who will? If not now, when? Kalau diri kita, anak Tuhan, Kristen, orang Kristen, tidak berani, tidak rela, tidak mau mengubah dunia ini, mau tunggu siapa? Mau tunggu tetangga kita? Mau tunggu orang dari negara mana? Enggak. Semuanya bermula dari diri kita. Anda hidup di Medan, Anda tumbuh di Medan, biarlah kita memberi dampak untuk kota Medan. Jangan anggar siapa lagi, karena Tuhan bekerja di kota Medan juga. Biar berkat ini Anda bawa dan bertumbuh terus di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa, ya Bapa, berkat Tuhan yang berkelimpahan, kasih karunia yang luar biasa Engkau curahkan kepada jemaat-jemaat Avia CBD. Biarlah mereka itu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, makin hari makin mengasihi Engkau, makin hari makin mau dipakai oleh Engkau. Ya Tuhan, dan kasih karunia ini, gifts yang Engkau berikan kepada mereka akan berkembang dan subur dengan luar biasa. Sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh dan diberkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, mari kita katakan amin. God bless you.